Puji Tuhan, saat ini saya diberikan tugas dari mata kuliah Praktek Pastoral 1, yaitu membahas tentang materi berkhotbah. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gideon Tampilang, program studi teologi semester 6, dan tempat kuliah saya di STT Rumah Murid Kristus Bitung. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana menyusun dan menyampaikan khotbah yang efektif. Nah, oleh sebab itu, berkhotbah adalah salah satu tugas utama dalam pelayanan pastoral. Jadi melalui khotbah kita dapat menyampaikan firman Tuhan pada jemaat dan memberikan bimbingan rohani. Namun menyusun dan menyampaikan khotbah yang efektif itu juga memerlukan persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam. Nah, oleh sebab itu di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun khotbah. Yang pertama yaitu dalam pemilihan topik khotbah. Ini juga sangat penting. Ketika dalam kita membuat khotbah, tentunya kita harus tahu memilih topik khotbah yang tepat dalam rema-rema yang kita susun. Nah, langkah pertama dalam berkhotbah adalah memilih topik yang relevan dan bermanfaat bagi jemaat. Topik bisa diambil dari pembacaan Alkitab harian atau tema liturgi mingguan atau isu-isu kontemporer yang dihadapi jemaat. Kita juga harus pastikan topik yang kita pilih itu harus sesuai dengan kebutuhan rohani jemaat dan dapat membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu riset dan penggalian firman Tuhan. Nah, setelah menentukan topik, yang harus kita lakukan adalah lakukan riset mendalam dengan membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang relevan. Artinya kita harus gunakan alat bantu seperti tafsir Alkitab, buku-buku teologi, dan sumber terpercaya lainnya. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk memahami konteks dan pesan utama dari firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka khotbah. Ini juga penting. Kerangka khotbah adalah peta jalan yang akan memandu kita dalam menyampaikan sebuah pesan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biasanya kerangka khotbah itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sistematisnya, yaitu yang pertama pendahuluan, isi, bahkan penutup. Pendahuluan contohnya di bagian pendahuluan kita harus sampaikan latar belakang topik dan harus kita jelaskan mengapa topik tersebut itu penting. Jadi berikan ilustrasi atau cerita pendek yang dapat menarik perhatian jemaat. Kemudian isi. Bagian isi adalah inti dari khotbah. Jadi di bagian isi ini kita harus sampaikan poin-poin utama dengan jelas dan secara sistematis. Nah, dukungan poin-poin tersebut dengan ayat-ayat Alkitab, ilustrasi, bahkan aplikasi-aplikasi yang praktis yang dapat dimengerti. Kemudian penutup. Nah, di bagian penutup kita harus merangkum kembali pesan utama dan berikan tantangan atau ajakan bagi jemaat untuk dapat menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, teknik dalam penyampaian berkhotbah. Nah, teknik penyampaian adalah sebagai kunci agar pesan dapat diterima dengan baik oleh jemaat. Berikut ada beberapa tips penting, yaitu kita harus latihan. Nah, latihlah khotbah kita beberapa kali, atau sebelum kita menyampaikan kita harus melatih dalam pembicaraan kita, sehingga dalam penyampaian kita itu tidak rancu. Kata-kata yang digunakan itu tidak rancu. Jadi ini akan membantu kita merasa lebih percaya diri dan memastikan alur khotbah
bisa mengalir dengan baik. Kemudian yang harus kita latih yaitu intonasi dan artikulasi. Nah, gunakan intonasi yang bervariasi untuk menekankan poin-poin penting. Kita juga harus pastikan juga artikulasi. Artikulasi ini harus jelas agar jemaat dapat memahami setiap kata yang kita ucapkan. Kemudian bahasa tubuh. Nah, gestur dalam kita menyampaikan sesuatu, bahasa tubuh. Nah, kita harus gunakan bahasa tubuh yang alami dan mendukung pesan. Hingga dalam kita kontak mata dengan jemaat itu sangat penting untuk menciptakan koneksi yang baik. Kemudian yang kelima, kita harus mengatasi rasa gugup. Nah, rasa gugup ini seringkali memang timbul hal-hal yang tidak wajar ketika kita menyampaikan sesuatu. Kita harus dapat mengatasi rasa gugup ini sehingga kita dapat berkhutbah dengan baik. Beberapa cara untuk mengatasi rasa gugup ini, yaitu yang pertama, pernafasan dalam. Kita harus lakukan teknik pernapasan dalam sebelum berkhutbah untuk menenangkan diri. Kemudian harus berdoa. Ini juga hal yang paling penting ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam menyampaikan melalui firman Tuhan. Tentunya hal yang paling utama kita berdoa. Jadi berdoa, memohon kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Ingatkan diri kita agar kita ini adalah alat Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Kemudian yang ketiga, visualisasi kesuksesan. Bayangkan diri Anda menyampaikan khutbah dengan lancar dan jemaat menerima pesan dengan baik. Nah, demikianlah beberapa prinsip dasar dalam menyusun dan menyampaikan khutbah yang efektif, yang mempunyai efek atau berdampak pada audiens yang akan kita sampaikan. Nah, jadi berkhutbah adalah panggilan mulia yang memerlukan dedikasi dan ketulusan. Tentunya dari ketulusan hati kita. Nah, semoga materi singkat ini dapat membantu kita dalam pelayanan pastoral kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.